Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan ya, dari nikmat-nikmat yang lahir maupun yang batin ya, sehingga kita masih kumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus ya, untuk bersama mengkaji, pelajari perkara agama kita. Dan pada kesempatan yang lalu ya, kita telah menyelesaikan mukaddimah dari penulis rahimahullah taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, namun sebelum kita masuk ya, kami ingin menyampaikan beberapa faedah ya, yang disebutkan dalam mukaddimah beliau rahimahullah taala. Ini untuk mengulang kembali saja ya. Di antaranya dalam mukaddimah ya, beliau menyebutkan alhamdu wa thana Allah azza wa jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullah taala menyebutkan pujian ya, pujian dan thana. Ya, telah kita sebutkan bahwasannya alhamdu itu apa? Dzikrul mahasin ya, al-mahmud ya. Itu menyebutkan ya, kebaikan yang dipuji, ma'al mahabbah, yaitu bersamanya dengan kecintaan, wa tauqir ya, dan juga apa? Dengan kehormatan, wa ta'zim, yaitu dengan ya, penghormatan dan pengagungan ya. Bahwasanya beliau menyebutkan dalam mukadimahnya alhamdu wa thana Allah Subhanahu wa taala bima huwa ahluh ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, memilikinya, yaitu layak bagi Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan, minal kamal wal jalal ya, dan juga keagungan, wal jamal, keindahan, wal azamah ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, iktidaan bi kitabillah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, karena mencontoh ya kitab Allah ya, menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillah ya, dan yang seterusnya. Kemudian dalam mukadimah tersebut ya, terdapat bayanu sa'ati fadlillah wa azimi ni'amihi ala ibadih ya, yaitu penjelasan tentang keluasan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan agungnya nikmat-nikmatnya pada hamba-hambanya. Kemudian juga ya, terdapat di dalamnya bayanu azimi hikamillah al-bahirah fi khalqihi wa syar'ih, yaitu penjelasan agungnya hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang ya, bersinar, yang berkilau ya, pada makhluknya dan pada syariatnya. Kemudian ya, di antara faedah dari mukaddimah tersebut as-salatu wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat dan salam ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, itu pada keluarganya dan juga ya, para sahabatnya, para pengikutnya. Kemudian ya, terdapat penjelasan di dalamnya, yaitu bayan uluwi manzilati sahabah, yaitu keutamaan ya, penjelasan tentang keutamaan atau ketinggian kedudukan sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat doa ya, bagi doa li talibil ilm wal qari ya, ini termasuk adab ya dalam menulis, yaitu mendoakan bagi penuntut ilmu dan juga para pembaca bil hidayah wa taufik, yaitu dengan ya, petunjuk dan taufik. Kemudian bayan anna afdal ni'am ya ba'dal iman ya, bahwasanya ya, kenikmatan yang paling utama setelah keimanan itu adalah nikmatu al-ilmu syar'i ya. Jadi penjelasan bahwasanya ya, anna afdala nikmatin ba'dal iman nikmatul ilmu syar'i, yaitu kenikmatan yang utama ya, setelah keimanan itu adalah nikmat seorang itu mendapatkan ilmu syar'i, yaitu bisa belajar ilmu syar'i. Kemudian terdapat dalamnya bayanu annal ilman nafi ya, penjelasan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ya, alladzi yuzilu an sahibihi min maradi subuhat wa syahawat, itu bisa menghilangkan ya, dari ya, penuntut ilmu, yaitu penyakit subuhat dan juga penyakit syahwat. Kemudian di antara faedahnya penjelasan tentang min alamatil ilmin nafi, yaitu termasuk tanda-tanda ya, ciri ilmu yang bermanfaat ya, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan menghantarkan ya, penuntutnya itu untuk mengetahui kebenaran
ya mengetahui kebenaran dengan dalilnya, ya, dan akan ya menghantarkan ya penuntut ilmu itu kepada apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal dengan agamanya. Jadi apabila kita menuntut ilmu, yaitu supaya kita apa? Mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya untuk ya mengamalkannya, ya mengangkat kebodohan ya dari dirinya, yaitu dengan mengamalkan apa yang telah diilmui. Kemudian ya, juga Syekh As-Sa'di rahimahullah taala memberikan dorongan ya untuk memberikan dorongan yang kuat untuk memahami kaidah-kaidah fikih ala fahmil qawaid al-fiqhiyah, ya sebagaimana ya telah ya bersemangat ya seorang itu untuk menghafalnya, ya maka ya dia juga mengetahui apa? Ya mengetahui maknanya. Jadi tidak sekedar ya hafal ya mantumahnya, kemudian dia tidak apa? Ya memahami maknanya. Kemudian selanjutnya termasuk di dalamnya yaitu faedah dari mempelajari qawaid fikih, ya bahwasanya seorang itu bisa mengumpulkan masalah pembahasan-pembahasan yang terpencar, ya pembahasan yang terpencar, kemudian apa? Yang sulit untuk diketahui, kemudian apa? Ya akan dikumpulkan dalam satu kaidah. Ya, kemudian di antara faedahnya bahwasanya ya orang yang mengambil fikih dengan cara yaitu kaidah-kaidah, melalui pemahaman kaidah-kaidah, ya maka itu akan mengangkat dirinya ya kepada apa? Pada derajat ulama, ya karena seorang itu hingga dia akan menempuh menjadi seorang ahli ilm yaitu melalui tahapan-tahapan, ya maka dengan dia memahami qawaid yaitu kaidah-kaidah yang akan menghantarkannya kepada derajat yang menjadi seorang alim, ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya ya dengan menempuh jalan ini ya dan mencontoh ya cara ini, maka akan tersampaikan dari apa yang dia inginkan, ya. Kemudian ya disebutkan juga ya bahwasanya kaidah-kaidah ini beliau membikin ya nadhom ini, membikin bait-bait syair ini beliau dapatkan dari kitab ahli ilm, ini dari kitabnya ulama. Jadi beliau telah apa? Menelaah, ya, dan ini merupakan keberkahan ilmu, ya merupakan keberkahan ilmu bahwasanya seorang yang menuntut ilmu itu apa? Menyandarkan ilmu itu kepada ahlinya, ya. Kalau mendapatkan faedah kita sandarkan pada siapa yang menyampaikannya. Kemudian di antaranya beliau menutup ya rahimahullah taala yaitu mukaddimah ini dengan doa ya kepada para ulama ya dari apa yang mereka telah ya perjuangkan dan apa mereka persembahkan untuk agama Islam ini, ya, dan doa untuk mereka dengan ampunan dan rahmat ya dan kebaikan ya untuk mereka rahimahullah taala. Ini diantara yang kita bacakan ini yaitu dari penjelasan ya guru kami Syekh Abdurrahman As-Simhi, ya salah seorang pengajar di Darul Hadis Ma'bar Rasulullah. Kemudian kita masuk ya pada kaidah yang pertama. Siapa yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa niyyatuna syartun lisa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Jazakallahu khair. Ya, di sini ya tambahan judul ini ya dari nasikh yang menyalin. Ya, adapun dalam matanya ya yang lainnya kita enggak dapati. Jadi langsung ya di sini yang menyalin ya memberikan fasal yaitu tentang niat dan juga asarnya ya di dalam amalan. Ya, jadi niat terkait dengan niat dan pengaruhnya terhadap amalan. Qala mu'allif rahimahullah taala wa niyatuna syartun, ya, dan niat kita itu adalah merupakan syarat lisairil amal, itu pada semua amalan, ya, biha dengan niat as-salahu wal fasadu lil amal, ya, dengan niat itu kebenaran yaitu solahnya diterimanya amalan, ya, wal fasad dan rusaknya amalan, ya, lil amal itu terhadap amalan. Kemudian qala syarih hafidh rahimahullah taala wa hadhil qaidah anfa'ul qawaid, ya, wa ajalluha, dan kaidah ini adalah ya kaidah yang paling bermanfaat, ya, dan kaidah yang mulia, paling mulianya, ya, wa tadkhulu fi jami' abwabil ilm,
dan akan masuk padanya apa? Pada semua bidang-bidang ilmu, ya, pada bab-bab ilmu. Karena fasolahul a'mal al-badaniyah wal maliyah, ya, karena kesolehan yaitu kebenaran, ya, diterimanya amalan badaniyah dan maliyah itu, ya, butuh pada a'malul qulub, yaitu niat. Wa a'malul jawarih wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan innama huwa biniyah, ya, hanya saja dengan niat. Wa fasadu hadhil a'mal bi fasadin niyah, ya, dan rusaknya, ya, amalan-amalan ini itu dengan rusaknya niat, ya, dengan rusaknya niat. Jadi kaidah ini, ya, kita tambah lagi dulu, fa idza salahatin niyah, apabila niat itu benar, maka salahatil aqwal wal a'mal, maka akan, ya, akan diterima, akan soleh juga, akan baik juga ucapan dan perbuatan. Adapun apabila wa idza fasadatin niyah, apabila niat itu rusak, fasadatil aqwal wal a'mal, maka akan rusak pula perkataan dan perbuatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan itu, ya, dengan niat, dan hanya saja, ya, setiap seorang itu apa? Ya, akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Ya, kaidah ini, ya, sebagian ulama, ya, mereka menyebutkan dengan, ya, mungkin antum pernah dengar, yaitu adalah, ya, al-umur bimaqasidiha. Ya, di sana ada yang memberikan penamaan kaidah ini, ya, dan ini termasuk kaidah kubro, ya, termasuk kaidah, ya, agung, ya, yaitu bahasanya apa? Ya, disebut, ya, innamal a'malu binniyat. Sebagian mereka, jadi kaidah ini apa? Lebih bagus dikatakan dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Karena apa? Karena sesuai dengan lafadznya hadis, ya kan? Jadi apabila kaidah itu, ya, sesuai dengan lafadz hadis, ini lebih apa? Lebih utama. Seperti apa? La dororo wala diror. Maka itu lebih apa? Ya, lebih utama. Ya, dikarenakan sesuai dengan lafadznya hadis. Begitu pula di sini, yaitu kaidah yang pertama, ya, kita, ya, lebih condong yaitu mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Yaitu apa? Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Di sana apabila antum mendengar al-umur bimaqasidiyah, yaitu semua perkara itu, ya, bimaqasidiyah, itu tergantung dengan niatnya sama, ya, dari sisi makna itu ini. Cuma kita memilih innamal a'malu binniyat, karena itu adalah yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki, ya, wa arsyaku wa ahsanu min hadhil ibarah, ya, dan wa arsyak, yaitu ibarah atau ungkapan yang lebih cantik, ya, dan juga wa ahsan, lebih bagus, ya, dari ungkapan ini, ya, qaulu man utiya, ya, perkataan man utiya jawami al-kalim. Siapa yang diberi jawami al-kalim sini? Hah? Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW beri jawami al-kalim. Apa jawami al-kalam? Kalim itu apa? Kalimatnya singkat tetapi mengandung faedah yang apa? Yang padat, ya, singkat padat. Yaitu kalimatnya ringkas, ya, singkat tetapi memiliki apa? Kandungan makna yang sangat dalam, ya, terkandung di dalamnya apa? Makna yang sangat, ya, banyak dan sangat dalam. Yaitu apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya kaidah ini, bahwasanya di sana para ulama, ya, telah memiliki, ya, perhatian, ya, mereka bersepakat, ya, akan agungnya kedudukan, ya, hadis innamal a'malu binniyat, ya, dan telah mutawatir, ya, penukilannya. Apa tawatur? Mutawatir yaitu penukilan dari apa? Dari tingkatan-tingkatan kepada tingkatan yang lebih atas, yaitu para perawi itu apa? Dalam jumlah yang banyak sekali, ya, sehingga mereka apa? Ya, mustahil untuk berdusta, ya, pada tingkatan itu. Jadi pada misalnya ini kelompok apa? Ulama koran berapa, ya? Misalnya dari 300, kemudian dari ulama yang sebelumnya sampai, ya, para tabi'in, kemudian apa? Pada sahabat, mereka itu menukilkan banyak sekali, yang sehingga mereka itu apa? Mustahil untuk melakukan apa? Kedustaan. Itu mutawatir. Ya, mereka itu mengatakan, ya, bahwasanya, ya, innamal a'malu binniyat itu adalah madarul Islam. Ya, itu adalah poros dalam agama Islam. Ya, sebagaimana ini juga
dinaskan Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, ya Abdurrahman bin Mahdi, wa Ibnu Madini, wa Abu Dawud dan selain mereka, bahwasannya ya hadis innamal a'mal ya binniyat itu adalah thuluthul ilm, ya itu adalah sepertiga dari ilmu, ya sepertiga dari ilmu. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya beliau mengatakan wal makna alladzi dalla alaihi hadits, dan makna yang ditunjukkan ya oleh hadis itu adalah aslun azim, ya terdapat ya pondasi yang sangat agung dari apa min usuluddin, ya dari pokok-pokok agama, bal huwa aslu kulli amalin, ya bahkan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah sumber semua amalan. Walihada qalu, ya karena ini mereka yaitu para ulama berkata madarul Islam ala salasati ahadits, ya poros Islam itu ya pada 3 hadis, ya pada 3 hadis. Kemudian pada karuhu minha, ya kemudian mereka menyebutkannya minha innamal a'malu binniyat. Ini untuk menunjukkan apa pentingnya apa ya pentingnya niat ya dalam ya amalan, karena nanti semua perbuatan kita, ucapan kita, ya tindak tanduk kita, ya itu mengikut pada niat, ya apakah niat itu nanti akan mendatangkan sahihnya suatu amalan, ya atau diterimanya, atau akan diberi pahala, ya atau mencukupi suatu ibadah, ya maka ini nanti akan berbeda-beda hasilnya, ya dengan berbedanya niat, ya dan tujuan dari seorang itu melakukan amalan atau perbuatan, ya melakukan amalan atau ya perbuatan. Padahal perbuatannya itu satu, tetapi ternyata apa? Karena niatnya berbeda-beda maka akan apa? Hasilnya juga berbeda-beda. Seperti seorang mengatakan ya Muhammad memberikan apa? Memberikan harta. Ya. Maka pemberian ini bisa jadi apa hukumnya? Bisa jadi ini hibah, bisa jadi ini apa? Amanah, ya bisa jadi ini sedekah, bisa jadi ini yang lainnya. Ini wakaf, bisa dipahami. Misalnya kata a'ta rajulan malan, ya misalnya Muhammad lah taruhlah, atau Muhammadun rajulan malan, ya Muhammad membelikan pada seorang laki-laki harta, ya malan. Tapi apa memberikan di sini apa niatnya? Padahal satu amalan. Bisa jadi ketika memberikan ini sebagai apa? Titip saja, kasih 1 miliar, tapi ternyata apa? Cuma dititipi, ya gimana? Hah? Cuma titipan saja, kemudian ini diberikan. Nah, apalagi kalau diberikan, ya 1 miliar diberikan. Apalagi kalau ternyata ini apa sedekah, ya atau hibah, ya dan yang semisalnya, maka ini apa akan mengikuti apa, ya niat dari pemberian tersebut. Ya begitu pula seorang yang apa mendapatkan luqatah, apa luqatah? Barang temuan, ya kemudian dia mengambilnya. Maka apabila seorang itu zalim, maka dia akan apa? Akan dia miliki kan, dia ambil akan apa? Ya sudah ini 100 juta. Siapa yang tidak ingin 100 juta? Ya saya ambil saja. Tapi kalau orang itu apa? Ternyata ngambil untuk ya dia apa? Diumumkan, maka apa? Niatnya diumumkan, maka apa? Niatnya soleh kan? Nah itu maka dari satu amalan itu bisa apa? Membedakan suatu amalan dengan amalan yang lainnya. Kemudian di antara ya dalil dari kaidah ini, ya sebagaimana yang kita telah baca, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian yang setelahnya antum sudah hafal. Ya, kemudian juga hadis Aisyah ya radhiyallahu taala anha yang menunjukkan innamal a'malu binniyat, yaitu yaghzu jaisun al-Ka'bah. Ya, pernah dengar hadis ini? Yaitu apa? Tentara itu menyerang Ka'bah. Jadi nanti di akhir ya atau ini sebagian mengatakan sudah terjadi, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ya maka apabila mereka telah sampai Baida, itu nama suatu tempat, ternyata apa? Ya, yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, ternyata apa? Di khasaf. Apa di khasaf? Ditenggelamkan. Ya, dari awalnya pasukan itu sampai akhirnya itu ditenggelamkan. Ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kaif yusaf? Ya, bi awalihim wa akhirihim. Bagaimana ditenggelamkan apa? Ya, dari awalnya sampai akhirnya. Ya, wa fihim aswaquhum. Sedangkan di antara mereka itu apa? Aswaquhum, orang yang pergi ke pasar
nggak ikut apa? Nggak ikut mau nyerang Ka'bah. Kenapa mereka kemudian ditenggelamkan juga? Kemudian apa? Waman laisa minhum, padahal tidak termasuk dari apa? Pasukan perang yang mau menyerang Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yub'atsun ala niyatihim. Ya, di khosaf, ya, tenggelamkan dari awalnya sampai akhirnya, kemudian mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Niat-niat mereka. Ini diantara dalil kaidah kita, yaitu apa? Innamal a'malu binniyat atau al-umur bimaqasidiha. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, maka dari sini menunjukkan apa? Ya, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kita apa? Ya, supaya kita ikhlas, ya, memperbaiki niatan-niat kita, mengikhlaskan amalan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ya kaum muslimin, ya, telah bersepakat akan, ya, akan kaidah ini, ya, akan kaidah ini, ya. Oleh karena itu bahwasanya, ya, dengan adanya apa? Ya, dengan adanya kaidah ini menjadikan kita supaya apa? Mengikhlaskan amalan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca, wa niyatu lahu martabatan. Dan niat, ya, ada padanya dua tingkatan. Ihdahuma tamyizul adah anil ibadah. Ya. Jadi adanya niat ini apa? Akan membedakan antara adat kebiasaan dari ibadah. Wadzalika, yang demikian itu anna shauma mathalan, ya, bahwasanya puasa sebagai contoh apa? Wa tarku ta'am, yaitu meninggalkan makanan. Wa syarab, ya, dan juga apa? Wa nahwuhuma, ya, meninggalkan minuman dan yang semisal keduanya. Ya, ini apa? Puasa. Tapi, ya, walakin taratan yaktrukuhu al-insan adatan. Ya, bahwasanya apa? Seorang itu meninggalkannya terkadang karena adat. Ya, min ghairi niyati taqarrub ilallah. Ya, dengan tanpa niat apa? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadat tark. Ya, misalnya seorang meninggalkan puasa, ya, apa? Melakukan puasa karena apa? Karena kesehatan. Ya, maka apa? Akan dinilai sebagai ibadah tidak? Tidak, karena dia niatkan untuk, ya, menjaga kesehatan. Atau seorang berpuasa karena apa? Mau operasi. Ya, karena mau operasi puasanya nanti jam 7 sampai jam 12, Pak. Itu misalnya. Ya, maka itu bukan apa? Bukan puasa sesuai apa? Syariat. Namanya puasa, mereka menyebut puasa, ya, tetapi apa? Ya, meninggalkan makan dan minumnya dan semisalnya itu bukan, ya, bukan termasuk ibadah yang akan apa? Ya, terhitung darinya apa? Ya, suatu amalan, ya, ibadah. Maka dengan adanya niat ini akan membedakan, ya, wala budda minat tamyiz bainahuma, ya, wa taratan yakunu ibadah, dan terkadang yaitu untuk ibadah, yaitu bahwasanya seorang meninggalkan dari apa? Ya, sebelum terbitnya fajar, ya, sampai tenggelamnya matahari, ya, itu adalah yang bernilai ibadah. Maka di sini apa? Fala budda minat tamyiz bainahuma, yaitu untuk, ya, membedakan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, ya, martabat yang kedua, tamyizul ibadat ba'duha min ba'din. Yaitu untuk membedakan, ya, ibadah-ibadah, yaitu di antara sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Ya, karena di sana kewajiban itu bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda. Fa ba'duha fardhu ain, ya, ibadah itu hukumnya fardhu ain, wa ba'duha fardhu kifayah. Ya, di sana ada ibadah yang hukumnya, ya, fardhu kifayah, ya, maka bisa dibedakan dengan apa? Adanya niat, ya, misalnya sholat jenazah, ya, kalau tidak ada seorang pun yang melakukan sholat jenazah, maka apa? Orang di situ apa? Dosa. Tetapi kalau apa? Ya, telah ditunaikan oleh sebagiannya, maka apa? Gugur dosa, ya, bagi, ya, orang yang, ya, di situ terdapat mayit misalnya seorang muslim, ya, sholat dan yang semisalnya, kemudian apa? Sudah ada yang menyolatkan, maka apa? Gugur, ya, kewajiban bagi yang lainnya, namanya apa? Fardu kifayah. Wa ba'duha ratibah aw witr. Ya, sebagian ibadah itu ada niatnya apa? Bahwasanya seorang itu ingin melakukan sholat, ya, rawatib, ya, dan juga apa? Ya, seorang itu ingin melakukan sholat witir. Ini yang membedakannya apa? Itu adanya niat. Begitu pula wa ba'duha sunnah mutlaqah. Ya, sebagiannya apa? Melakukan sunnah mutlaqah. Apa sunnah mutlaqah? Apa sunnah mutlaqah? Apa Yusuf? Nah, dapat tuh? Hah?
seorang melakukan sholat misalnya ya pada hari Jumat ya, kemudian di situ apa namanya sholat apa intidor, yaitu seorang misalnya tabkir, yaitu berpagi-pagi dalam ya ini ya pergi ke sholat Jumat, setelah syuruk dia sudah berangkat, maka dia akan mendapatkan apa unta ya. Kalau kita seringnya mendapatkan apa betelur, kadang nggak dapat juga ya. Itu para penuntut ilmu seharusnya apa ya datangnya lebih awal ya, datangnya lebih awal dalam ya menghadiri ya sholat Jumat, yaitu apa dia melakukan sholat 2 rakaat sampai tidak terhingga. Ini namanya sunat apa mutlak ya. Misalnya seorang melakukan pada hari Jumat ya, dia dari pagi ya tabkir ya segera pergi ke masjid ya, kemudian mereka apa ya melakukan sholat 2 rakaat sampai tak terhingga. Namanya sunnah mutlaqah. Ini karena apa niatnya tadi ya, yang bedakan yaitu dengan niatnya. Boleh seorang ya sholat 2 rakaat terus hingga imam naik ke mimbar ya, fala budda minat tamyiz, itu bisa dibedakan dengan apa dengan niat ya, dengan niat. Kemudian wa min maratibin niyah al ikhlas, dan termasuk dari tingkatan niat yaitu adalah keikhlasan, dan keikhlasan ini adalah qadrun zaid ya, kadar lebih ya dari sekadar apa ya an mujarrad niyati nafsil amal ya, dari sekadar apa ya niat dari apa melakukan suatu amalan itu sendiri ya. Karena apa fala budda min niyati nafsil amal, karena kita mau sholat ya kita apa niat sholat, tetapi apa kita harus tambah lagi, yaitu apa niat ikhlas. Jadi apa kalau ikhlas itu apa itu ya tambahan dari apa niat dari amalan. Jadi amalannya kita melaksanakan sholat maghrib misalnya, kita hadirkan niat kita ya di situ, dan tidak ya perlu diucapkan ya, kita hadirkan niat kita bahwasanya kita akan melakukan sholat maghrib misalnya ya, kemudian kita tambahi yaitu adalah apa ya ikhlas, wa hadza huwal ikhlas, yaitu ya tambahnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah ya wa huwa ayaksida al abdu bi amalihi ya wajah Allah la yuridu ghairah, itu seorang itu ya memaksudkan, seorang hamba itu memaksudkan dengan amalannya itu apa wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian famin amthilati hadil qaidah ya al ibadatu kulluha ya, dan misal dari apa ya kaidah ini adalah ibadah-ibadah semuanya ya, seperti antum telah pahami ya, kita baca ringkas saja, nanti kalau ada tambahan kita tambahkan. Kas-shalah fardhiha wa nafliha, seperti sholat baik itu apa fardunya dan nafilnya itu dengan niat. Wa zakah ya terkait dengan zakat, wa shaum wal i'tikaf wal had wal umrah ya, baik itu umrah apa ya fardu atau umrah misalnya apa sunnah ya, itu dengan niat juga ya, fardu ya kul wa naflu, itu baik apa fardu ataupun ya sunnahnya. Wal adhahi ya, dan juga sembelian ya, adhahi yaitu sembelian, udhiyah, wal hadi yaitu sembelian yang dibawa seorang yang melakukan apa ibadah haji, wan nudur, dan juga nadar-nadar ya, wal kafarat ya, di sana ada kafarat misalnya apa karena ya membunuh dengan tanpa sengaja ya, misalnya kafarat dihar ya, dan yang semisalnya ya, kafarat ya qatl amad dan yang semisalnya. Wal jihad wal itaq ya, jihad wal itaq dan pembebasan budak ya, wa tadbir ya, dan juga apa masalah ya nanti apa perbudakan, yaitu mudabarah ya, apabila ya seorang tuan itu meninggal kemudian apa budaknya itu merdeka. Jadi kalau tuannya meninggal kemudian si budak ini apa merdeka. Nah itu pembahasan ya, pembahasannya. Kemudian dikatakan bal yasri hada ila sairil mubahat, bahkan wa yuqal, dan dikatakan bahwasanya niat itu apa ya, bahwasanya ya inamal amalu binniat ini ya bisa ya berjalan juga ya pembahasan ini sampai kepada perkara-perkara yang mubah ya. Idza nawa biha at-taqawi ya, bukan takwa ya, bacanya bukan takwa, jangan salah nanti ya. Idza nawa biha at-taqawi, jadi apabila seorang itu apa meniatkan ya dengan perkara yang mubah, misalnya seorang itu apa meniatkan makan ya, tapi untuk apa menguatkan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mubah tadi akan bernilai apa ibadah ya. Dia meniatkan mandi misalnya supaya apa
ya segar ya dalam sholatnya ya, supaya apa? Tidak mengganggu bau keringatnya terhadap ya saudaranya. Misalnya seperti itu, nanti akan bernilai lain dari perkara yang mubah ya menjadi apa? Perkara yang bernilai ibadah. Yaitu apabila dia meniatkan taqawi ala taatillah, yaitu supaya kuat dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, au tawassul ilaiha ya, atau supaya untuk apa? Ya, mendapatkan ya kepadanya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mengarah atau menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kal akli wasyurb ya, seperti makan dan minum, wa naum, tidur ya, supaya nanti kuat dalam belajar ya, bukan sering tidur ya, tetapi apa? Tidur untuk ya semakin kuat dalam belajar. Waktisab mal ya, seorang mencari harta, seorang suami ya mencari penghasilan ya, kemudian diberikan kepada istrinya ya, apabila ini diniatkan ibadah ya, maka nilainya akan semakin apa? Semakin agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita, seorang nikah yaitu untuk menjaga kemaluannya ya, supaya tidak terjatuh dalam keharaman ya, maka ini akan berniat lain ya, walwat fihi, kemudian berhubungan ya suami istri dalam nikah, wa fil amah, begitu pula ya dalam amah ya, memiliki amah yaitu budak perempuan, idza qasada bi al-ifab ya, wa fil amah, misalnya seorang tidak punya harta, memang enggak bisa ya menikah kecuali ya harus akhirnya apa? Memilih amah ya untuk menjaga apa? Ya kesucian dirinya ya, maka ini juga boleh ya, tapi yang diutamakan seorang itu mencari yang merdeka, yaitu khurrah ya, seorang wanita yang merdeka. Idza qasada bi al-ifaf, itu untuk ya kesucian dirinya. Au tahsil al-walad saleh, menikah untuk mendapatkan anak soleh ya, atau apa? Taksir al-ummah ya, wa inni mukatsirum bikum ya, karena Rasulullah SAW apa? Ya bangga ya dengan apa? Banyaknya keturunan dari kita ya, taksir al-ummah, yaitu banyaknya umat ini. Wa huna, dan di sini maknan yang bagi atanabbuh lahu ya, terdapat makna yang sepantasnya diperhatikan. Wa dzalika annal ladzi yukhatab bi al-abdu nau'an ya, yaitu yang dimaksudkan dengannya seorang hamba itu ada dua macam ya, amrun maksudun fi'luh ya, yaitu perkara yang ditujukan dalam mengerjakannya. Kemudian apa? Wa amrun maksudun tarkuh ya, dan perkara yang ditujukan ya dalam ya meninggalkannya ya, dalam meninggalkannya. Fa ammal ma'mur ya bihi fala budda fihi minan niyah. Kalau diperintahkan, maka seorang itu harus apa? Menghadirkan niyah ya, karena apa? Fa hiya syartun fi sihhatihi ya, karena ini adalah syarat ya kesohihan suatu amalan ya, untuk mendapatkan wa fi husuli thawab bihi ya, untuk mendapatkan pahala ya, kas-shalah wa nahwiha, seperti salat dan semisalnya ya. Adapun wa amma ma yuqsadu tarkuhu, adapun yang terkait dengan ya dalam peninggalan, ka izalati najasah, seperti menghilangkan najis fitaub yang terdapat dalam baju, wal badan ya, wal buqah, yaitu tempat ya, wa ka'adaid duyun, seperti membayar hutang ya, melunasi hutang al wajibah ya, maka di sini apa? Ya, sebagian mereka menyebutkan apa? Tidak perlu apa? Tidak perlu niat ya, tidak perlu niat ketika seorang itu meninggalkan ya, ketika seorang itu meninggalkan suatu ya, seperti menghilangkan ya, meninggalkan suatu maksudnya apa? Menghilangkan najasah di baju ya, ini tidak perlu niat ya, seperti membayar hutang itu tidak perlu niat. Ini sebagian mereka mengatakan ya seperti itu. Adapun bara'atu dhimmah minan najasah ya, idza azalaha wa duyun idza qadaha ya, adapun bara'atu dhimmah, yaitu lepasnya tanggungan dari najasah ya, apabila ya dia telah menghilangkannya, wa duyun ya, apabila dia telah apa? Idza qadaha, telah melunasinya, fala yustaratu laha aniyah ya, maka hal-hal ini yaitu dalam hal meninggalkan apa? Tidak dibutuhkan atau tidak disyaratkan padanya niat ya. Kenapa? Ya, karena tanggungan itu sudah apa? Sudah lepas. Fatabra'u adzimah walau lam yanwi ya, jadi apa? Tanggungan itu sudah ya, sudah gugur sekalipun dia itu apa? Tidak meniatkan ya. Adapun ya, wa amma husulu thawab 'alaiha,
Adapun apabila seorang itu apa? Menginginkan pahala padanya, fala budda fihi minan niyati taqarrub ilallah fi hadza. Maka apabila ya seorang itu apa? Ya, menginginkan pahala ya dari apa yang dia lakukan dari meninggalkan, ya maka harus ya terdapat di dalamnya dari niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi ya dengan niat itu akan terbedakan ya suatu amalan, yaitu suatu amalan dengan niatnya, ya dengan niatnya. Ya, maka di sini bahwasanya para ulama mereka telah ya sepakat bahwasanya niat itu adalah ibadah dan bahwasanya niat itu adalah wajibah. Ya, itu adalah wajib, la tasihu al ibadatu illa biha. Bahwasanya ibadah itu apa? Tidaklah sah ya melainkan apa? Ya, melainkan dengannya. Akan tetapi mereka itu apa? Ya, berbeda pendapat ya, apakah itu merupakan rukun ya di dalam ibadah ya niat itu, apakah dia itu syarat ya, dan yang rojih ya bahwasanya niat itu adalah syartun fi sihhatil ibadat. Jadi niat itu adalah apa? Syartun fi sihhatil ibadat. Jadi bukan rukun. Ya, jadi niat. Jadi niat tadi disepakati bahwasanya apa? Ya, niat itu apa? Ya, wajib. Ya, dalam melakukan ibadah itu harus berniat. Ulama telah sepakat. Ya, bahwasanya niat itu adalah ibadah. Dan hukumnya niat itu adalah wajib. Jadi ibadah itu tidak sah melainkan dengannya. Tetapi mereka berselisih. Ya, apakah niat tersebut rukun? Ya, ataukah ya niat itu syarat dalam ibadah? Ya, dan kita katakan bahwasanya apa? Yang rojih ya bahwasanya niat itu adalah syartun fi sihatil ibadat. Jadi niat itu adalah syarat dalam kesohihan ibadah. Ya, dikarenakan ya memulai dengannya itu adalah sebagai muqaddimah dalam ya suatu amalan. Ya, walaupun itu apa? Ya, itu paling sedikitnya yaitu bahwasanya seorang itu apa? Butuh untuk menghadirkan niat. Jadi setiap antum melakukan amalan ibadah, maka apa? Hadirkanlah apa? Niat. Harus ada apa? Tasawur. Ya, penggambaran bahasanya seorang itu apa? Ya, melakukan ya suatu ibadah. Ya, hadirkan niat ketika sholat, jangan apa? Langsung ya, terkadang seorang tidak menghadirkan dulu ya dari apa yang hendak dia lakukan ya, tetapi yang wajib baginya adalah dihadirkan di setiap ibadahnya adalah untuk menghadirkan niat ya, kemudian apa? Dia niatkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara pembahasan. Nah, juga sudah tambah mungkin waktunya. Insyaallah kalau ada tambahan yang lain, insyaallah kita akan tambahkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, kita akan tambahkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah taala kalau di kesempatan yang akan datang kita akan masuk juga termasuk ya kaidah kubra juga ya bahwasanya apa? Agama itu terbangun ya di atas maslahat. Jadi agama itu terbangun ya di atas maslahat. Ya bahwasanya apa? Maksudnya apa? Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalih apa? Wadaril mafasid. Ya, ini juga termasuk kaidah kubra. Ya, ini juga ya termasuk ya disebut juga ini adalah kaidah kubra ya yang disebutkan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan Satibi ya bahwasanya ya kaidah ini adalah termasuk kaidah agung di dalam agama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.